Ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pembahasan fi'il di bab 1 ini, yaitu fi'il berdasarkan huruf bangunannya. Kita sudah masuk kemarin fi'il mu'tal 1 dan 2 sudah aman, alhamdulillah, fi'il misal dan fi'il ajwab. Sekarang kita masuk di fi'il ketiga. Dan bisa dikatakan fi'il ketiga inilah yang paling rumit. Karena fi'il keempat ikut ke hukum fi'il ketiga dan fi'il pertama. Fi'il nanti keempat ikut hukum fi'il pertama dan fi'il ketiga ini. Itu fi'il mithal dan fi'il nakis. Nah sekarang makanya pemahaman paling inti yang harus dipahami an-nakis. Di samping kemarin ajwab. Ajwab berdiri sendiri. Ajwab berdiri sendiri. Tapi kalau mithal dan nakis ada hubungannya dengan fi'il keempat dari fi'il mu'tal. Sekarang at-thalits an-nakis. Ada namanya fi'il nakis. Wa huwa ma lamu harfu illatin. Dia adalah apa yang lamnya huruf illah. Jadi kalau lamnya huruf illah namanya fi'il apa? Nakis. Tentunya dari bangunan asli. Tidak perlu lagi diulangi itu karena sudah dipahami. Dari bangunan asli. Nah, goza, roma, rodiya, wasaruwa. Itu beliau contohkan. 4 itu bukan sembarang contoh ya. Itu ada yang beliau ingin sampaikan dari contoh itu. Yaitu beliau ingin contohkan yang aslinya berbeda-beda. Beliau katakan, aslul awwalain, asal 2 yang pertama, gozawa wa romaya. Jadi beliau ingin contohkan, alif ya dari waw, alif dari ya. Itu maksudnya. Iya, jadi goza, alif dari waw. Romaya, roma, alif dari ya. Karena dalam bahasa Arab tidak ada alif asli. Dia tambahan atau dari pengganti huruf asli. Jadi tidak ada kata dalam bahasa Arab, alifnya itu asli bangunan. Karena tidak ada kata bahasa Arab, sukun yang lazimah. Sukun terus. Tidak pernah diharokati. Tidak ada. Apakah di awal memang tidak ada sama sekali, di tengah ataupun di akhir. Jadi kalau antum dapat alif antara 2 saja. Antara 2 saja. Kalau dia menemani 3 huruf, ada alif menemani 3 huruf. Dan artinya dia ketiga dari bangunan itu. Iya, atau bahasa pendeknya menemani 2 huruf. Menemani 2 huruf. Berarti alif ketiga. Alif ketiga. Apakah ketiga di sini di tengah atau di akhir? Pokoknya alif huruf ketiga dari 2 huruf itu. Maka itu pasti diganti dari waw atau dari ya. Dipastikan itu. Kalau dia menemani 3 huruf, dalam artian dia keempat. Atau dia kelima. Atau dia keenam. Atau dia ketujuh. Itu paling puncaknya. Alif menemani 6 huruf. Yaitu dia ketujuh. Ketujuh itu apakah dia di awal, di tengah, atau di akhir. Maka pastikan alif tambahan. Anda paham ini? Dipastikan alif apa? Tambahan. Misalnya ada alif menemani 2 huruf. Ini gozah, romah. Pasti itu dari huruf waw atau ya. Dan kalau 3 huruf, alhamdulillah, mudah kita kenali kalau dia fi'il nakis. Kalau dia fi'il nakis, yaitu dilihat dari caranya menulis. Kalau dia tulis lurus, berarti waw itu. Kalau dia tulis bengkok, berarti ya. Itu saja kalau fi'il nakis. Yang masalah kan yang kemarin, fi'il ajwab. Kita tidak tahu dari mana asalnya kecuali dengan tasrif. Kalau fi'il nakis gampang ditahu. Kalau dia alifnya itu dari waw, pasti tulis lurus. Kalau alifnya dari ya, pasti dia tulis bengkok. Antum bisa paham ini? Ini kalau fi'il nakis. Ini cara nanti mengetahui. Kalau dia menemani 3 huruf atau 4 huruf, pastikan dia tambahan. Pasti bukan dari asli. Bukan dari apa? Asli. Paham tak? Antum tiba-tiba datang kata. Ya, soal. Oh, dia temani 3 huruf. Berarti tambahan ini. Paham kan?
Pasti apa? Tambahan. Dapat kata kitab. Berapa huruf yang dia temani? 3. Oh, tambahan. Demikian pula kalau dia temani 4 huruf. Antum dapat kata ijtama'a. Berapa huruf yang dia temani? 4. Pasti tambahan. Dia temani 5 huruf. Juga pasti tambahan. Pasti tambahan. Mereka bilang apa? Ihron. Nah, ihron jama'. Ihron jama'. Ini dia temani berapa huruf itu? 5 huruf. Berarti alif tambahan. Paham kan? Kalau dia temani 6 huruf. 6 huruf. Dan itu paling tinggi. Kalau dia jadi 7. Dia jadi 7. Misalnya antum dapat kata is. Ya. Tig. Is. Tig. Far. Ini alif berapa huruf dia temani itu? Antum itu hitung huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, berarti semua alif itu tambahan itu. Kan dia sekarang adalah menemani 7 huruf. Berarti ini alif tambahan, ini alif tambahan. Dipahami ini pembahasan? Jadi kalau di atas 3 gampang, pasti dia tambahan. Yang masalah kalau dia 3. Tapi kita kan sudah tahu dari kaidah dasar, tidak ada alif asli dalam bahasa Arab. Sehingga kalau antum dapat alif dan dia menemani 2 huruf, artinya dia dihitung hurufnya 3 dengan alif, maka pastikan dia dari waw atau dari apa? Ya, pastikan seperti itu. Seperti sekarang, goza, roma. Belum ingin contohkan, ada asalnya waw, ada asalnya apa? Ya. Kemudian, rodia, saruwa. Belum ingin mengatakan bahwa ada juga yang tetap ya, ada juga yang tetap waw. Dipahamkan? Ada yang tidak diganti menjadi alif. Ya kalau tidak terpenuhi syarat. Seperti rodia, tidak bisa. Ya berharokat sebelumnya kasroh. Syarat menjadi alif apa? Ya berharokat sebelumnya fathah, saruwa, waw. Syaratnya menjadi alif. Waw berharokat sebelumnya fathah. Sekarang sebelumnya dhamma. Tidak cocok. Jadi dia tidak diganti. Dia tidak diganti. Apa faedahnya nanti kita tahu dia diganti atau tidak? Ketika ditasrif. Itu penting. Sebentar. Kata belum. Lihat sekarang. Goza, asalnya goza, wa, roma, roma, ya. Dengan di fathah semuanya. Taharokat kullun minal wawi wal ya. Ini kaidahnya. Berharokat setiap dari waw dan ya. Wam fatha ma qablaha. Dan terfathah apa yang sebelumnya. Fakulibat alifah. Maka otomatis diubah menjadi alif. Maka otomatis dia diubah menjadi alif. Itu kaidahnya, maka dia diubah. Ketika tidak sesuai kaidah itu, maka tidak diubah. Sekarang, faida usnida ila dhamiri raf'in mutaharikin. Kalau dia disandarkan kepada dhamir rafa' mutaharik. Ini yang pertama dulu. Bagaimana kalau 4 kata ini disandarkan kepada dhamir rafa' mutaharik? Ya. 4 kata tadi itu. Makanya boleh contohkan 4 itu karena ini. Ada kata goza. Ada kata roma. Ada kata rodia. Ada kata saruwa. Bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik. Siapa dhamir rafa' mutaharik? Tafa'il. Ya. Nafa'ilin. Dan nun niswa. Apa yang terjadi kalau bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik? Itu kata-kata. Sekarang kita baca. Pertama, ruji'at ila asliha in kanat salitsatan. Kembalikan ke aslinya kalau dia adalah ketiga. Artinya kalau dia tsulasi. Kalau dia masih tsulasi seperti itu. Itu semua kembali ke aslinya. Kembali ke aslinya. Berarti goza jadinya apa? Tak berharokat, tak huruf dhammah. Assalamualaikum. Apa jadinya? Gozautu. Kan sukun kalau bersambung. Kembalikan sukun. Kembalikan sukun. Gozautu Roma. Romaitu. Kan begitu. Rodia.
Rodi. Kalau itu tetap kan. Rodi itu sarua. Apa? Sarutu. Sarutu. Paham kan? Itu kalau dia ketiga. Kenapa perlu belum bilang begitu? Karena nanti itu kadang itu alif keempat, kelima, keenam. Kan boleh diubah itu. Menjadi af'ala, agza, arma. Anu paham kan? Boleh diubah itu. Boleh menjadi ya iktaza, iftala, iktaza. Ya kan? Boleh nanti. Boleh diubah. Iya, boleh istagza. Boleh. Cuman ini berlaku kembali ke asal kalau dia ketiga. Maksudnya thulathi. Masih thulathi. Terus, kalau selain tiga. Wa kulibat ya'an ingkanat arba'atan fa'aksar. Dan dia mutlak. Diubah ke ya. Nggak perlu antum lihat aslinya. Kalau dia keempat. Jadi, kalau antum sudah bilang begini. Agza. Sambungkan dengan tu. Agzaitu arma. Jadi, armaitu. Jadi semua jadi ya kalau sudah di atas tiga. Nggak perlu lagi antum bilang aslinya apa. Paham kan? Makanya nanti kaidah penulisan. Kalau sudah di atas tiga, nggak dibedakan lagi lurus atau bengkok. Semuanya bengkok. Ada paham ini? Karena semuanya pasti jadi apa? Jadi apa? Iya. Jadi yang butuh antum tahu aslinya itu kalau tiga. Kalau sudah naik ke 4, 5, 6, langsung jadi ya. Paham dah? Langsung jadi apa? Iya. Jelas pembahasan kita ini? Jadi kata beliau, kulibat ya'an ay mutlakon. Diubah menjadi ya. Ya itu secara mutlak. Mau aslinya wa atau aslinya ya. Secara mutlak. Ya. Ingkanat rabi'atan fa'akthar. Kalau dia di posisi keempat atau lebih. Lebih maksudnya 5, 6. 5 dan 6. Nah contoh. Istagzaitu. Lihat itu wazan istab'ala. Istagzaitu. Istarmaitu. Boleh contohkan istagza dan istarma. Karena asalnya waw dan asalnya ya tadi. Tapi jadi ya semuanya. Wakada. Selesai kaidah itu ya. Wakada ma'a alif litnain. Ternyata demikian pula bersama alif itnain. Dia kembali ke asal. Coba. Sambungkan sekarang dengan alif itnain. Ini domir sukun. Domir sukun. Goza. Kembali ke 3 huruf ya. Goza. Goza. Kembali ke asal. Goza. Agza. Agza. Di atas 3. Kemana tadi? Kaya. Agza. Roma. Alif. Roma. Roma. Ya, arma. Mudah. Kol ini gampang kan? Rodia. Sarua. Mudah. Alif gampang. Nah, gozawa. Ada paling di. Romaya. Istagzaya. Istarmaya. Belum dah contohkan rodia sarua. Karena itu sama. Dengan sahih tidak ada masalah. Sekarang. Wa ida usnida ila wawil jam'i. Ini dia. Kalau disandarkan kepada waw jamaah. Tahu waw jamaah tak? Ini domir sukun kedua. Waw jamaah. Domir sukun yang kedua. Dah. Domir sukun yang kedua. Dan ini kalau mati memang cuma 2. Kan domir sukun itu kan ada 3. Alif, waw, dan ya. Dan ya tidak masuk pada madi. Jadi otomatis tidak ada cerita di sini. Karena tidak ada madi domir ya. Cuman alif dan waw. Sekarang sisa itu 1. Kalau antum sudah tahu waw. Tamat tasrif fil madi nakis. Fil madi nakis. Waw. Hudifat wa idha usnida ila wawil jam'i. Kalau disandarkan pada waw jamaah. Hudifat lamuhu. 1 ketentuan. Hilang lamnya. Semua.
Tidak ada lam yang tidak ada lam yang ada. Jadi goza hilang. Jadi kalau antum bilang, ya, ini semua ini untuk berlaku semuanya. Goza, Roma, Rodia, Sarwa. Sambungan dengan waw jamaah, semua lamnya hilang. Semua lamnya hilang. Anda paham ini? Kenapa bisa? Karena jadinya begini. Supaya ditahu nanti alasannya. Kan goza, ya, Roma, Rodia, Sarwa. Coba tasrif kata ba sampai dengan waw. Kata ba, mana'a, kotala, gozawa. Itu yang saya mau capek. Gozawu. Dah. Romia. Romaya. Ulang. Romayu. Rodia. Apa? Rodiyu. Sarwa. Apa? Begitu dia. Itu jadinya semua. Makanya dihilangkan. Kenapa hilang? Gozawu. Berat doma di atas waw. Jadi sukun. Jadinya afan. Salah. Bukan itu kaidahnya. Waw berharokat sebelumnya fathah. Walaupun sebentar sama, tapi kita amalkan dulu kaidah yang lebih mudah. Waw berharokat sebelumnya fathah. Jadi tadi itu yang antum kembalikan ke asal. Sekarang jadi alif lagi. Waw berharokat sebelumnya fathah diubah menjadi alif. Satu-satu tuh diubah jadi alif. Jadinya apa? Gozau. Ketemu dua sukun. Hilangkan alif dan ada bukti ini fathah. Gozau. Jadi hilang kalau tanya, kenapa hilang? Ketemu dua sukun. Semua ini hilang sebenarnya ketemu dua sukun, cuma beda cerita. Iya, sekarang Romayu. Apa ceritanya? Ya, berharokat sebelumnya fathah, maka diubah menjadi alif. Kaidah itu diamalkan. Diubah jadi alif. Jadinya Romau. Ketemu dua sukun. Dihilangkan siapa? Alif. Kenapa bukan waw? Kenapa bukan waw dihilangkan saja? Hah? Karena fa'il. Masa fa'il dihilangkan? Dah? Iya. Terus kenapa alif? Kan ada bukti. Ada fathah itu. Jadinya apa? Romau. Rodiyu. Sekarang ceritanya apa itu? Rodiyu. Berat. Kan tak bisa itu pakai teori itu. Berat doma di atas. Ya. Akhirnya sukun. Jadinya apa? Rodiyu. Paham tak? Setelah itu ketemu dua sukun. Siapa itu? Ya dan waw. Sama-sama huruf sakit. Bisa hilang antara duanya itu. Ya kan? Tapi yang hilang sekarang siapa? Ya. Karena dia tidak ada kepentingan situ. Kalau waw ada kepentingannya. Saya fa'il saudara. Tidak boleh hilang. Paham tak? Kalau lam bisa hilang. Karena dia lam bisa memang hilang biasa. Hilang ya. Jadinya apa? Rodiu. Waw cocok dengan? Doma. Kenapa kita tidak kasih bilang saja? Kasroh cocok dengan? Iya. Ya juga jadi fa'il. Kan ya juga jadi fa'il. Domin sukun. Itu tadi. Tidak ada ya di fi'il madhi. Daripada antum datang ke sesuatu yang tidak ada di fi'il madhi, antum pelanggaran. Masa antum pergi bawa domir sukun ya di fi'il madhi? Oh, baru pertama terjadi di dunia itu. Paham kan? Ada ya di fi'il madhi? Enggak ada. Karena tidak ada, lebih baik korban harokat. Daripada antum kasih huruf yang tidak ada di fi'il madhi. Paham kan? Makanya dikasih harokat yang sejenis dengan waw. Siapa itu? Doma. Jadilah apa? Rodu, paham kan? Saruwa. Sekarang saruwa. Saruwa jadinya apa tadi? Saruwu. Berat. Kenapa tidak ada alif? Sebelumnya bukan fathah. Kalau saro,
diganti kalau saro. Kalau sarowa ganti menjadi sarou. Sarou. Kalau ini saru. Saruwu. Maka doma dihilangkan. Karena berada atas waw. Jadinya apa? Saru. Ketemu dua sukun. Apa itu? Waw dan waw. Ini dua waw sekarang. Dah? Bisa waw kedua, bisa waw pertama. Iya kan? Kenapa waw pertama? Tidak ada kepentingan di situ. Dan ada juga bukti. Apa itu? Doma. Sudah doma sebelumnya. Jadinya apa? Saru. Semuanya intinya hilangkan siapa? Lamnya. Pokoknya hilang lam. Dah. Hilang lamnya. Jadi kata beliau, kita baca ulang. Ida usnida ila wawil jami. Kalau disandarkan kepada waw jamaah. Hudifat lamuh. Dihilangkan lamnya. Semuanya. Mau dia asli waw, asli ya. Atau memang waw, ya. Hilang semuanya. Wabakiyat fathatal ain. Dan tetap fathah ainnya. Kalau yang hilang adalah alif. Kalau waw dan ya-nya sudah diubah ke alif. Itu butuh gitu. Kalau yang waw ya sudah diubah ke alif tadinya. Sudah diubah ke alif. Karena kalau tidak diubah ke alif, tidak perlu. Tidak perlu. Contoh, gozau, romau. Ini untuk dua pertama semua ini. Yaitu yang alif. Yang alif. Wa ammal akhiron. Adapun dua terakhir. Siapa berarti sekarang? Jadi belum pisahkan. Dua terakhir berarti siapa sekarang? Rodia sarwa. Ini mudah. Sudah dibilang tadi. Iya. Fatabaqala muha indah haliha. Tetap lamnya di atas keadaannya. Indatisoli domiri rof'il mutaharik bihima. Ketika bersambung dengan domir rofa mutaharik dengannya. Nah contoh roditu sarutu. Sudah tadi. Wakada ma'alif litnain. Demikian pula bersama alif litnain. Rodia sarwa. Watuhdapu indatisoli wawil jam'i bihima. Dan dihilangkan ketika bersambung dengan waw jamaah dengan keduanya. Ma'ad domil ain. Bersama di doma ainnya. Limunasabatil wawi. Nah. Karena supaya cocok dengan waw. Contoh al-qawmu rodu. Ya kan? Wasaru. Salah harokat itu. Sarwa. Salah harokat. Diperbaiki. Wasaru. Al-qawmu rodu wasaru. Al-qawmu rodu wasaru. Wa kullu hada fil madi. Semua cerita tadi itu madi. Jadi itu baru madi. Belum mudhari. Tapi gampang sih sebenarnya. Karena mudhari sih satu cerita yang beda kan? Ya. Karena alhamdulillah semua kan sama. Alif sudah, waw sudah, dhamir berharokat. Kan dia nun niswah. Dia adalah nun niswah. Berarti yang tidak ada ceritanya siapa? Hah? Ya saja. Iya kan? Lanjut atau sudah itu? Lanjut ya. Hilang deh. Gimana? Masih kuat? Kasih selesai. Yang dia ya, nakis. Baik, amal mudhari wal amar. Adapun mudhari dan amar. Fama'al alif ini mudah ini, cerita sama. Fama'al alif litnain. Maka bersama alif litnain. La tuhdapul lam. Jangan kamu hilangkan lamnya. Artinya tadi, jangan lupa, kembalikan ke asal kan? Kembalikan ke asal. Kan begitu? Tapi kan fi'il mudhari memang sudah kembali ke asal. Goza, yakzu, roma, yarmi. Kan memang mudhari itu menunjukkan apa itu terakhir. Jadi kalau antum udah tahu asalnya, tulis tadi dengan kaidah penulisan. Kadang kan ada orang tulis alif sembarang, alif bengkok atau kadang alif lurus. Maka ketika antum pusing itu apa aslinya? Tasrif. Goza, tasrif. Yakzu, oh, wow. Roma, yarmi, oh, ya. Berarti tidak ada cerita kan? Langsung saja. Berarti ya antum bilang yakzu sama dengan alif. Yakzu sama dengan alif. Tambahkan nun lah. Nih. Kan jadi af'alul khamsah. Jangan lupa dengan fi'il mudhari itu beda dengan madi. Kalau madi tambah alif selesai. Kalau fi'il tambah alif tambahkan juga nun. Tambah waw tambahkan juga nun. Tambah ya tambahkan juga nun. Iya kan? Kan fi'il mudhari punya hukum tersendiri terkait dengan alif, waw, dan ya-nya. Dipaham kan?
Karena kalau tidak tambah, berarti dia lam kalimah. Lam kalimah. Kalau antum tidak tambah nun, berarti dia lam kalimahnya itu. Ulang. Yagzu, tambah alif. Yagzuani. Yarmi. Mudah. Iya kan begitu? Iya. Kan makanya kata beliau, nah takzuani tarmiyani ila akhir. Sampai akhir. Sampai akhir. Karena sama semua tasrifnya kan. Yarmi, yarmiyani, yarmun. Iya kan? Kalau yarmun, persis tadi, sebentar. Ada waw jamaah, ada ya mu'annatsatil mukhatabah. Ini kan baru dengan ya. Baru dengan ya. Wa ma'awawil jamaah au ya'il mukhatabah. Langsung pasangannya. Bersama waw jamaah atau ya mukhatabah. Sama cerita, cuman beda harokat. Karena waw jamaah beda dengan ya mukhatabah. Lihat. Bersama waw jamaah atau ya mukhatabah. Tuhdafu mutlaqo. Inilah tadi. Dihilangkan secara mutlak. Artinya apapun lamnya. Hilangkan mutlak. Mau lamnya waw, ya, atau waw ya yang sudah jadi alif. Hilangkan. Hilangkan secara mutlak. Iya. Terus. Thumma in kanat alifan. Kemudian kalau yang hilang alif. Baqiyat fathu ma qablaha. Itu saja. Tetap fathah apa yang sebelumnya. Jadi kita butuh 3 contoh. 3 contoh. Tadi itu kalau alif 2 contoh saja. Yagzu kan tadi. Yarmi. Dan kita butuh yardo. Yardo. Paham kan? Kita butuh ini. Kita butuh ini sekarang. Kalau tadi tidak perlu. Karena langsung saja ubah semua ke ya. Langsung ubah langsung di situ saja. Yagzu yagzuan. Yarmi yarmian. Yardo yardoyan. Paham kan? Jelas ini. Sekarang ada waw. Antum sama dengan waw nun. Ya nun. Ya nun. Waw nun. Ya nun. Beliau bilang hapus lamnya mutlak. Karena ya antum kembalikan asli. Yagzuwuna. Yagzuwina. Yarmiyuna. Yarmiyina. Kan begitu jadinya? Yardoyuna. Yardoyina. Paham jadinya? Itu semua jadinya itu. Semua jadinya itu. Yagzuwuna. Yagzuwuna. Berat doma di atas waw. Jadinya yagzuna. Paham kan? Setelah itu hilangkan siapa? Waw apa? Jama? Waw lam. Sudah bilang tadi wawnya lam. Jadinya apa? Yagzuna. Untuk ya. Yagzuwina. Berat kasroh di waw. Hilangkan kasroh. Jadilah apa? Yagzuina. Yagzuina. Paham kan? Iya. Hilangkan waw. Jadinya yagzuina. Setelah itu ya cocok dengan kasroh. Di kasroh. Jadilah yagzina. Kenapa tidak cocokkan saja doma dengan waw? Sama. Waw juga fa'il. Kenapa kita enggak? Ini kan doma cocok dengan waw. Kenapa kita enggak kasih saja waw? Karena kalau antum ubah lagi jadi waw, jadi yagzu sama dengan waw jamaah tadi. Enggak ada bedanya antara ya muannatsatil mukhatabah dengan ya dengan waw jamaah. Maka daripada sibuk ini laki-laki atau perempuan itu kamu ngomong. Paham kan? Karena ya waw jamaah dengan muannatsatil mukhatabah sama. Karena diubah jadi waw karena dhammah. Maka supaya tidak samad, lebih baik ubah harokat. Jadilah ya tagzina. Tagzina. Paham kan? Sama juga dengan ini. Semua hilang karena ketemu dua sukun. Kecuali yang di fathah tardo. Tadi kan? Ini kan beda. Tardoyuna. Yardoyuna. Kena koedah. Ya berharokat sebelumnya. Fathah diubah menjadi alif. Jadi tardona.
tardoina. Paham kan? Setelah itu dihilangkan siapa? Hilangkan siapa? Alif dan tetap fathah sebelumnya untuk menunjukkan dia hilang. Jadilah tardona, tardoina. Jelas ini? Jadi intinya semuanya dihilangkan lamnya. Semuanya dihilangkan lamnya. Secara mutlak. Iya. Dihilangkan. Summa inkanat alifan bakiyah fathuhuma qablaha. Kemudian kalau alif tetap fathah sebelumnya. Itu saja. Kalau alif fathah tetap. Kalau lamnya alif. Kalau lamnya alif tetap fathah. Nah contoh yas'aun. Was'ayyahinde. Untuk fi'il amr. Wa illa, dan kalau tidak seperti itu kalau bukan fathah maksudnya, kalau bukan alif. Wa illa, kalau bukan alif, dhammu ma qablaha, maka di dhamma sebelumnya limunasabatil waw, supaya cocok dengan waw. Supaya cocok dengan waw. Wa kusira limunasabatil ya, dan di kasroh supaya cocok dengan siapa? Iya, jadi kalau bukan alif, tinggal dhamma sebelum waw, kasroh sebelum ya, kalau bukan alif yang hilang. Kalau alif tetap fathah. Tetap fathah. Itu saja yang masalah. Nah contoh. Yarmun, warmi, yahin, yakzun, wagzi. Belum contohkan dua ya. Mudhari dan amr. Mudhari dan amr. Selesai. Fi'il nakis. Aman soleh? Yardoyani. Baik. Jadi kan yardoyani. Soleh berkata, ya berharokat sebelumnya fathah, maka maunya diubah menjadi alif, menjadi yardoni. Setelah itu hapus alif, karena ketemu dua sukun menjadi yardoni. Alif itu apa? Siapa alif sekarang? Fa'il. Dari yardo. Tapi kalau ada yang bilang lamul fi'il? Itu dia tadi. Jadi sekarang orang akan bingung. Ini fa'il atau lamul fi'il? Karena memang dia alif. Tak? Karena setelah itu ini bisa jadi nun niswah. Jadi nanti itu kalau antum ini dia bilang lamul fi'il berarti ini nun niswah. Nun niswah berarti fa'il. Kan gundul. Tak? Kan sebelum nun niswah sukun. Banyak masalah itu. Lebih baik jangan masuk. Lebih baik tadi kembalikan ke asal. Lebih mudah tak? Yardoyani. Selesai cerita. Iya kan? Apa itu? Jami bilang alif. Nah yang terlalu sempit toh. Tasrif. Tasrif itu mengembalikan segala sesuatu ke asalnya. Kan Yusuf mau bilang toh, berarti alif itnain mengembalikan segala sesuatu ke asalnya. Kan berarti terbatas pada alif itnain. Kenapa kita tidak bilang saja tasrif? Mengembalikan segala sesuatu kepada asal. Selesai cerita toh. Ini kan masih banyak toh madi mudhari. Sudah? Iya.
Tapi kan yang dihilangkan tidak boleh wau jamaah. Karena dia fa'il. Maka dihilangkan lam kalimah. Nah. Awiro, kenapa jadi ar? Bagus. Masya Allah. Iya. Kan ada awiro. Kenapa kita bilang awiro? Kita tidak bilang saja ar. Samar. Buta sebelah atau aib. Kan ada ar. Ada ar juga. Nah, ada ar. Yang bermakna apa? Aib. Samar nanti dengan kata lain. Kan Ibnu Malik sudah kita lewati tak di Alfiah. Teman-teman yang belum lewat ya, nanti akan lewat. Ibnu Malik bilang, in khifa lafsun yujtanab. Kalau dikhawatirkan samar, itu bahasa Arab begitu. Dikhawatirkan akan ada kemiripan dan kesamaan dengan kata lain, jauhi. Dipahami ini kan? Dijauhi. Itu semua jawabannya tadi itu. Kenapa tidak diubah? Kenapa kita... Dah? Kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.